CVT itu biasanya kayak Anda naik motor matic ya mobilnya jadinya ya. Lu gas, ntar baru ganti gigi pelan-pelan gitu kan. CVT itu lebih irit BBM sedikit lah ya daripada kalau CVT itu rusak biasanya sekali turun itu. Kalau oli CVT itu biasanya 5 liter lebih dikit. Kalau ATF, nah kalau saya disuruh milih nih sukanya pakai automatic transmission apa? Saya nggak pilih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, baik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini kita akan membahas transmisi CVT dan ATF biasa atau ya wobber plate ya namanya ya. Yang namanya transmisi matic itu ada banyak kan, ada DSG, ada DCT, ada 7G, ada AT, ada CVT, ada eCVT ya kan. Dan itu semua berbeda-beda fungsi dan berbeda-beda plus minusnya. Kalau yang paling banyak dipakai untuk mobil pada umumnya, yang mobil-mobil harian adalah automatic transmission yang menggunakan torque converter atau CVT. CVT itu continuous variable transmission. Nah, CVT ini makin banyak digemari dipakai oleh manufakturer yang memanufaktur mobil-mobil harian. Kenapa? CVT itu biasanya kayak Anda naik motor matic ya mobilnya jadinya ya. Lu gas, ntar baru ganti gigi pelan-pelan gitu kan. Nah, CVT itu perpindahan giginya itu jauh lebih halus, jauh lebih nggak berasa ya kan, dan jauh lebih murah produksinya sebenarnya. CVT itu lebih irit BBM sedikit lah ya daripada AT ya. Cuman balik lagi tergantung seberapa kepengen Anda membawa mobilnya. Dan CVT itu lebih sedikit spare part yang harus diganti. Kalau misalkan automatic transmission ada si kampas kopling, kalau CVT nggak ada, dia hanya ada si beltnya itu doang. Nah, CVT itu juga engine brake-nya lebih bagus ya kan, sehingga si remnya juga bisa nggak cepet panas gitu kan kalau dipakai. Nah, cuman kekurangannya adalah CVT itu lebih mahal ketika rusak. Kalau CVT itu rusak, biasanya sekali turun itu jauh lebih mahal daripada automatic convention biasa ya kan. Kemudian CVT itu suruh naik gunung agak-agak gimana gitu, dan dia bisa mundur loh ya. Ketika misalkan lu naik gunung nih, gasnya lu kurang dalam, dia nggak nahan, dia udah pasti bisa mundur gitu loh. Jadi itulah yang Anda harus hati-hati gitu kan. Dan kurang responsif, iya itu udah pasti karena Anda seperti bawa motor matic gitu loh. Kalau yang udah biasa bawa motor biasa, kopling suruh bawa motor matic, aneh rasanya gitu kan, karena itu lu gas, mesinnya ngeden dulu, motornya baru jalan kencang nantinya gitu loh. Jadi untuk segi tarikan memang agak kurang lah ya dibanding automatic transmisi biasa. Nah, Mobil kamu sering overheat, buka kap mesin baunya sangit. Waspadai sejak dini. Hal itu terjadi karena coolant pada radiator yang sudah bermasalah. Banyak yang beranggapan coolant bisa digantikan dengan air biasa, tapi proses pendinginannya tidak akan berjalan maksimal. Coolant yang sudah lama pun sebaiknya diganti baru, bukan cuma ditambah ya. Karena zat aktif pada coolant bisa berkurang seiring dengan pemakaian. Tidak mengganti coolant secara rutin dapat menimbulkan karat dan korosi sehingga proses pendinginan pun tidak maksimal. Rutin cek coolant mobil kamu di Dokter Mobil. Menggunakan aditif organik yang diformulasikan untuk memiliki high durability sehingga lebih tahan panas dan temperatur mobil lebih stabil. Dengan cairan anti korosif, tidak akan meninggalkan karat pada pipa radiator, dilakukan dengan mesin berteknologi Jerman yang dapat menghisap habis coolant lama dan memastikan coolant yang baru masuk tidak akan tercampur. Suhu mesin mobil tetap stabil meskipun perjalanan jauh berjam-jam di dalam mobil. Ayo reservasi sekarang di Dokter Mobil. Di Dokter Mobil aja, pasti beres. kalau kelebihannya, automatic transmission biasa itu lebih responsif dan biaya perbaikan tidak semahal CVT karena ya ada body valve, ada saran tawannya kayak kalau kita bilang ya kan, kemudian ada kampas koplingnya dan lain-lain. Nah, kalau oli CVT itu biasanya 5 liter lebih dikit. Kalau ATF atau automatic transmission tergantung seberapa gede transmisinya. Tiap mobil beda-beda gitu loh. Biasanya 7 sampai 12 liter gitu loh. Tapi lebih banyak gitu loh. ATF juga lebih bagus di tanjakan, dan ketika automatic transmission biasa itu di tanjakan lu lepas rem itu dia belum tentu mundur. Kalau CVT udah pasti mundur. Nah, kalau automatic transmission itu ganti giginya berasa. Kalau CVT ganti giginya jauh lebih tidak berasa. Nah, kalau saya disuruh milih nih, sukanya pakai automatic transmission apa? Saya nggak pilih dua-duanya. Saya pecinta kenceng. Jadi kalau mau kenceng, dual clutch sudah paling enak gitu kan. Cuman kalau lo mau kenceng-kencengan, ya otomatis ATF lebih enak lah ya, karena dia tarikannya lebih responsif dan lebih berasa gitu loh. Saya nggak suka CVT itu karena ketika misalkan di kecepatan tinggi, lo mau nyalip, lo harus ngebejek gas dan suara mesin lo jadi ngeraung. Karena lo ngebejek gas duluan,
tenaganya keluarnya belakangan gitu loh, karena dia memang sistemnya CVT gitu. Makanya gue lebih pilih ATF sih sebenarnya sih. Cuman kalau untuk maintenance, CVT lebih mudah di maintenance, yang penting jangan sampai jebol. CVT lu jebol, itu urusannya panjang dan lebih mahal. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dr. Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.